Hewon mengeluh pada Yongjae karena datang terlambat. Lalu ayah Yongjae datang dan menyuruh Ji-eun yang berdiri di depan pintu untuk masuk ke dalam ruangan. Ketika ayah Yongjae memeriksa Hewon, Ji-eun terlihat cemburu dan canggung ketika disapa Hewon. 아이고, 더위를 먹었나. Sebelum bertugas kembali, ayah Yongjae menjelaskan pada Ji-eun agar tidak salah paham dengan hubungan antara Yongjae dan Hewon karena mereka sudah sangat dekat sejak mereka kecil. Ji-eun pun berusaha memahaminya, walaupun sebenarnya hatinya cemburu. 오해는 무슨 오해? 아니, 그런 거 없는데요? Malam harinya saat Ji-eun hendak tidur, terdengar Yongjae keluar membawa mobilnya. Ternyata Yongjae kembali ke rumah sakit untuk menemani Hewon. Di rumah, Ji-eun tidak bisa tidur memikirkan Yongjae. Dia gelisah mondar-mandir di halaman rumah menunggu Yongjae. Sampai akhirnya Yongjae pulang dan mendapati Ji-eun sedang duduk tertidur di depan pintu. Tapi Ji-eun berdalih dia tidak sedang menunggunya, tapi sedang berpikir kenapa Yongjae membeli rumah peninggalan ayahnya itu. Yongjae berkata bahwa dia menyukai rumah itu dan ingin hidup di sana dengan orang yang dia cintai. Lalu Ji-eun memberitahu Yongjae bahwa ayahnya memberi nama rumah itu Pulhos karena di sekitarnya tumbuh rerumputan yang tinggi dan ada banyak hantu. Lalu Ji-eun menakuti Yongjae seperti anak kecil. 영재야, 하든가 해야지. 영재야, 잘 자라. Keesokan harinya, Ji-eun terkejut melihat Yongjae sedang memasak bubur. Ji-eun kegirangan mengira bubur itu untuknya, padahal untuk Hewon. Ji-eun mengeluh akankah Yongjae membuatkannya bubur juga jika dia sakit. Dengan kesal, Yongjae mengingatkannya kembali bahwa dia pernah membuatkannya bubur saat dulu dia diusir Yongjae, lalu tidur di luar semalaman hingga sakit. Terlihat Hewon sedang berkemas untuk pulang. Lalu Ji-eun datang menjenguk dengan membawa bubur buatan Yongjae. Hewon kecewa saat Ji-eun memberitahunya bahwa Yongjae tidak bisa datang karena sibuk. Ibu Yongjae juga datang menjenguk Hewon dan mengantarnya sampai ke lobi. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Nenek Yongjae marah-marah menyuruh ibu Yongjae untuk segera pulang. Begitu mengetahui ibu Yongjae sedang bersama Ji-eun, Ji-eun pun diminta untuk berkunjung ke rumahnya. 얘 그냥 끊으셨네? Sesampainya di sana, Ji-eun diminta nenek Yongjae untuk membersihkan kebun. Nenek terus saja merendahkan Ji-eun hingga membuat Ji-eun muak. Dengan berani, Ji-eun menjelek-jelekan Yongjae di depan nenek. Sontak nenek terkejut hingga sakit kepala nenek kambuh. Ji-eun berniat menolong nenek dengan cara membopongnya. Tapi nenek justru lecet-lecet mulai dari kepala hingga kaki. Keberanian Ji-eun membuat ibu Yongjae mulai menaruh simpati. Dia memberi makanan untuk Ji-eun dan memberitahu Ji-eun bahwa Yongjae menyukai sup ubur-ubur. 안녕히 계세요. Saat review film, Yongjae merasa tidak tenang. Akhirnya pamit menemui Min-hyuk sambil mengajaknya minum bersama. Yongjae mengancam Min-hyuk agar tidak menyakiti Hewon lagi. Tapi Min-hyuk justru menanggapinya dengan santai. Dia malah menyuruh Yongjae agar fokus pada Ji-eun. Perkataan Min-hyuk membuat Yongjae makin kesal. Setibanya di rumah, Ji-eun menghibur Yongjae dengan mengajaknya makan es krim dan menceritakan cerita-cerita lucu. Bukannya tertawa, Yongjae malah jengkel dibuatnya. 내가 외계인이면 그쪽은 황금박쥐야. 아, Keesokan harinya, sebelum berangkat, Yongjae diingatkan Ji-eun agar selalu memakai cincin kawinnya dan menyuruhnya pulang cepat karena Ji-eun akan membuatkan sup ubur-ubur kesukaannya. 해파리 냉채? Ji-eun pun antusias membuat sup ubur-ubur dengan melihat resepnya di internet. Yongjae sedang fitting baju di toko Hewon. Yongjae melepas cincin kawinnya dan memakai cincin pemberian Hewon untuk pemotretan.
Lalu Yongjae buru-buru pulang karena dihubungi Ji-eun. Tanpa dia sadari meninggalkan cincin kawinnya di toko hewan. Ternyata sup ubur-ubur yang dimasak Ji-eun tidak sesuai dengan ekspektasi Yongjae. Ji-eun pun kecewa dengan Yongjae yang banyak protes. Ji-eun tak sengaja melihat jari Yongjae tanpa cincin kawinnya. Yongjae pun baru menyadari cincinnya tertinggal di toko hewan. Ji-eun menyuruh Yongjae untuk menanyakan cincin itu pada hewan. Tapi Yongjae terlihat segan, lalu buru-buru menutup teleponnya. Yongjae merasa bahwa Ji-eun terlalu berlebihan mengenai cincin itu. Yongjae menganggap bahwa cincin itu tidak ada apa-apanya. Tapi bagi Ji-eun, cincin itu sangatlah istimewa. Alhasil Ji-eun kesal dengan sikap Yongjae yang tidak bisa berkutik di depan hewan. Sontak Yongjae marah karena Ji-eun sudah menyinggung hewan. Ucapan Yongjae yang kasar membuat Ji-eun tidak tahan lagi. 진짜 나가라? 나도 이제 지겨워 죽겠다. Seperti biasa, Ji-eun mengemasi pakaiannya ke dalam popper. Yongjae pun mengamuk di kamarnya. Lalu Ji-eun tertegun menatap kopernya dan menangis. Keesokan harinya, Yongjae celangak-celinguk mencari Ji-eun. Dia tertegun saat melihat resep sup ubur-ubur yang ditempel Ji-eun di kulkas. Lalu mengecek kamar Ji-eun. Dia tersenyum begitu melihat koper Ji-eun tersimpan di atas lemari. Ji-eun melamun saat Min-hyuk memeriksa sinopsisnya. Untuk menghiburnya, Min-hyuk mengajaknya makan siang. Yongjae merasa bersalah pada Ji-eun karena cincin kawin itu. Lalu dia berencana memesannya lagi. Saat hendak keluar, tiba-tiba Dongwook dan Haejin datang. Yongjae yang ketakutan buru-buru mengunci pintunya lalu pergi. Tapi Dongwook dan Haejin nekat masuk lewat jendela. Lalu tak sengaja Dongwook melihat isi perjanjian kawin kontrak itu. Yongjae diberi hadiah foto pernikahan dari kantor. Awalnya dia menolak, tapi akhirnya terpaksa dia membawanya sambil marah-marah. Tapi tiba-tiba dia terkejut melihat keberadaan Dongwook dan Haejin berleha-leha di rumahnya. 당신은 뭐야? Ji-eun yang sedang bersama Min-hyuk dihubungi Yongjae untuk segera pulang. Ji-eun panik, buru-buru pamit pada Min-hyuk. Dongwook dan Haejin akan membocorkan kawin kontrak itu jika Yongjae menolak tawaran bisnis mereka. Ji-eun pun mengancam balik mereka dengan menawarkan mereka untuk bekerja di manajemen Yongjae. Mereka pun tidak bisa berkutik, karena jika mereka menolak, Ji-eun akan melaporkan mereka pada polisi karena telah menjual rumah pool house pada Yongjae tanpa sepengetahuan Ji-eun. 나쁜 기집애. 어떻게 친구한테 협박을 해? Dengan wajah memelas, Yongjae memberitahu Ji-eun bahwa dia memesan cincin yang baru dan berjanji tidak akan menghilangkannya lagi. 이제 반지 안 사도 되죠? Saat duduk di halaman belakang, Ji-eun menyampaikan keheranannya dengan pernikahan yang kini dia jalani. Dia tak habis pikir selalu bertengkar dengan Yongjae, kemudian berbaikan dan bertengkar lagi. 아자. Keesokan harinya, Yongjae dan Ji-eun kembali bertengkar hanya karena masalah foto pernikahan. Keduanya menolak memajang foto itu di kamar masing-masing. Lalu mereka memainkan batu gunting kertas dan Yongjae kalah. Yongjae menyuruh Ji-eun memajang foto itu di ruang tamu saja. Ketika mereka sibuk memajang foto itu, tiba-tiba telepon berdering. Ternyata itu telepon dari Haewon. Dia mengajak Yongjae untuk bertemu. Tapi demi menjaga perasaan Ji-eun, Yongjae berdalih dengan alasan dihubungi kantor. Bagaimana kelanjutannya? Lanjut ke episode 7.